Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Akhwati semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa kembali lagi melanjutkan kelas nahwu kita. Kita masih sampai pada bab an-naibu 'anil fa'il, yaitu naib fa'il, ya. Kita bilangnya naib fa'il atau bisa juga disebut dengan al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Ini dua istilah ini, ya, mudah-mudahan sudah tidak asing di telinga kita. Apa itu naib fa'il? Kita murojaah sebentar sebelum melanjutkan, ya. Al-ismul marfu alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Ism yang keadaannya marfu, yang tidak disebutkan fa'ilnya, ya. Jadi naib fa'il di sini sebelumnya juga harus ada fi'ilnya. Oke, karena apa? Karena naib fa'il ini adalah pengganti fa'il. Kita tahu fa'il itu sebelumnya harus ada fi'ilnya. Oleh karena itu, naib fa'il juga sebelumnya harus ada fi'ilnya. Kemudian karena dia pengganti fa'il, oke, sementara fa'il adalah marfu keadaannya, maka naib fa'il pun juga harus marfu, juga harus marfu. Oke, hanya saja fa'ilnya dihilangkan. Oleh karena itu, dia posisinya menggantikan fa'il, ya. Alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu, yang tidak disebutkan fa'ilnya. Baik, insya Allah jelas di sini. Nah, kita tahu ya, untuk naib fa'il di sini, ya kan, dia berarti harus dalam keadaan jumlah fi'liyah, ya, karena dimulai dengan fi'il. Normalnya fi'il, fa'il plus maf'ul bihi. Oke, normalnya. Tetapi fa'ilnya dihilangkan, ya. Bisa jadi waktu itu kita telah menyinggung, kita singgung bahwasanya kenapa sih fa'ilnya dihilangkan, ya. Bisa jadi karena ketidaktahuan si orang yang ngomong, ya. Misalnya saya ngomong, saya nggak tahu memang pelakunya siapa. Seperti misalnya mobil itu dicuri, saya memang benar-benar nggak tahu siapa pencuri mobil itu, ya. Makanya yang tadinya saroko saroko, misalnya saroko rojulu as-sayyarata, ya. Seorang laki-laki telah mencuri mobil. Oke. Nah, ketika saya bilang saya memang nggak tahu si laki-laki itu, maka saya bilang suriqat as-sayyaratu. Nah, yang perlu diperhatikan juga, akhwat, saya tulis di sini. Saraqah ar-rajulu, ya bisa ditulis as-sayyaratu. Saraqah fi'il madhi, fa'ilnya ar-rajulu, maf'ul bihinya as-sayyarata. Yang tadinya sayyarahnya sayyarata. Kemudian saya bilang kalau saya apa tahu kalau apa mobilnya itu dicuri, tapi saya nggak tahu sama sekali siapa yang mencuri, mau laki-laki atau perempuan, namanya siapa saya nggak tahu. Maka saya bilang suri kots. Nah, kita waktu itu sudah menyinggung kaidahnya, ya. Kalau fi'il madi bagaimana? Yang pertama didomahkan su, dari sa jadi su. Kemudian huruf terakhirnya di sebelum huruf terakhir dikasrohkan. Suri. Suri. Oke. Suri. Saya ulangi lagi. Huruf pertama didomahkan, huruf sebelum terakhir dikasrohkan. Suri koh. Nah, koh karena as-sayyarah dia musanna, musanna itu cewek. Maaf, bukan musana, muannas, maaf. Muannas, sayyarah di sini cewek, maka suriko di sini kita kasih suriqat, kita kasih tak sukun.
Nah, suriqat as-sayyarah. Nah, as-sayyarata menjadi as-sayyaratu. Karena apa? Karena dia menggantikan fa'il. Fa'il kan keadaannya marfu, maka naib fa'il pun harus juga marfu. As-sayyarah. Oke, bedanya kalau di sini saroko karena fa'ilnya di sini ar-rajul, laki-laki maka saroko. Tapi di sini kan naib fa'ilnya perempuan, ini muannats. As-sayyaratu tuh. Maka di sini fiilnya di sini suriqat ya dikasih tak marbut. Bisa difahami ya? Oke. Kemudian ketika saya apa namanya menghilangkan fa'ilnya bisa jadi karena saya tahu, oke, tahu pelakunya, tetapi saya takut untuk menyebutkan, menyebutkan karena mungkin saya diteror atau di apa, sama, berarti filenya dihilangkan. Ya seperti ini misalnya mobilnya dicuri, saya tahu pelakunya, tapi karena saya diteror kalau ngasih tahu nanti saya kenapa-kenapa, ya saya nggak menyebutkan pelakunya. Suriqat as-sayyaratu. Ya, atau bisa jadi memang tahu benar-benar nggak diragukan lagi apa namanya yang fa'ilnya hanya tetapi nggak dan karena nggak perlu diragukan lagi maka nggak perlu lagi disebutkan seperti ya khalaqallahu annas oke min tin oke maaf khalaqallahu adama min tin. Ya. Allah menciptakan Adam dari tanah mintin, ya kan? Karena kita semuanya tahu bahwasanya Adam siapa yang menciptakan? Ya Allah. Maka nggak perlu lagi disebutkan Allahnya. Langsung aja khuliqa Adamu. Oke, khuliqa Adamu min tin. Bisa difahami ya? Khalaqa menjadi khuliqa. Khuliqa Adamu min tin. Ya. Jadi ketika fa'ilnya nggak disebutkan, ada memang ada beberapa apa namanya tujuannya ya. Mungkin karena memang sudah tahu nggak perlu lagi disebutkan, ya kan? Seperti Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan Adam, Allah menciptakan jin, ya kan? Semua ini Allah yang menciptakan, maka kita nggak perlu lagi menyebutkan. Baik, kemudian atau kita tahu tetapi karena kita takut ya kita juga nggak perlu nggak bisa nggak menyebutkan fa'ilnya atau kita memang benar-benar nggak tahu siapa fa'ilnya maka juga nggak disebutkan fa'ilnya. Insya Allah bisa difahami. Baik, Mas. Iya deh. Dari sini paham ya? Paham, Mbak, Insya insya Allah, Allah. Mbak. Insya Allah. Insya Allah. Ini kenapa keluar terus kayak gini? Subhanallah. Mm-mm. PR-nya sudah dikerjakan ya? Baik. Eh, kemudian, nah kita sudah menyinggung ya, apa namanya, bagaimana mengganti apa namanya dari fiil madhi dari yang mabni lil ma'lum menjadi mabni lil majhul, ya, mengganti tadi dipasifkan tadi, ya kan? Kalau fiil madhi, ya, pertamanya diapakan? Didhomahkan, kemudian huruf terakhir sebelum huruf terakhir dikasrohkan. Kalau fiil mudhari, ya kan, huruf pertamanya didhammahkan, huruf terakhir, huruf sebelum terakhir difathahkan. Nah, ada tambahan lagi nih. Bisa ditulis cara mengganti fiil madhi ke dari maklum. Maklum itu yang diketahui kayak fa'ala, doroba ke majhul. Yang pasif, yang tidak diketahui fa'ilnya, ya, ke majhul. Oke ya, yang tadi yang sudah kita singgung udah pada tahu semuanya insya Allah. Yang pertama, huruf pertama di suriko, didomahkan, domahkan, dan huruf sebelum terakhir
terakhir dikasrohkan. Contoh, tadinya saroko menjadi suriko. Saroko menjadi suriko. Oke. Nah, yang kedua ini, apabila 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 huruf sebelum terakhirnya huruf sebelum terakhirnya berupa alif, huruf terakhirnya adalah alif, maka diganti menjadi ya, ganti menjadi ya. Contoh nomor 2 ini perlu ditulis. Contohnya soma, som, oke, soma Ramadan, oke, atau soma, maka menjadi ini kan huruf terakhir, sebelum huruf sebelum terakhir kan alif nih, diperhatikan kan, soma, sod, alif, mim, huruf terakhirnya mim, huruf sebelum terakhir adalah alif, maka alifnya diganti menjadi ya, ya, sima menjadi sima, sima, oke, huruf pertamanya menjadi kasroh. Oke, ya. Huruf pertamanya apabila huruf sebelum terakhirnya adalah alif, maka diganti menjadi ya dan huruf pertamanya kasroh. Dan huruf pertamanya dikasrohkan. Contohnya som. Seperti apa lagi? Kol, kol, kol. Menjadi til. Soma artinya berpuasa. Kola artinya berkata. Ya. Kola Rasulullah, ya kan? Yang berkata adalah Rasulullah. Tapi kalau kita nggak menyebutkan failnya, kita bilang qila. Ya, kalau kita kalau kita bilang jarine atau katanya itu loh katanya, qil kita bilang qil, wallah qil, ya kan? Itu katanya, ya kayak gitu. Katanya orang, katanya qil. Oke. Terus apa namanya? Contohnya lagi, ba'a, ba'a itu menjual. Jadinya bi'a, dijual. Bisa dipahami ya? Mohon responnya. Iya Mbak, insya Oke, Allah Mbak. insya Allah. Mau dia berapa huruf? Mau berapa dia huruf? Mau 3 huruf atau lebih dari 3 huruf? Pokoknya huruf sebelum terakhir adalah alif, maka alifnya itu diganti menjadi ya. Oke ya? Kemudian kalau dia huruf sebelum hmm, kita ini yang ketiga. Huruf keduanya adalah alif. Keduanya adalah alif. Oke. Maka diganti menjadi wow. Oke, contoh wow. Contoh nakosha. Oke, nakosha. Nakosha itu mendebat. Orang itu mendebat ya. Mendebat. Nakosha atau diskusi, ya kan? Huruf keduanya di sini alif diganti dengan wow menjadi nukisha. Nukisha. Oke. Contoh lain, syaraka, syurika. Oke, dan lain sebagainya. Nah, ini kaidah untuk fi'il madhi. Bisa ditulis di sini. Nanti lambat laun insya Allah kita akan
mudah untuk apa namanya menggantinya ya dengan sendirinya kalau kita mungkin sering-sering latihan, sering-sering apa namanya baca, sering-sering apa namanya mungkin lihat dari YouTube naib fa'il dikerjakan apa namanya latihan-latihan soalnya. Mm. Kita mudah nanti insya Allah ya. Baik, ini untuk fi'il maudhi. Mbak Vina, Iya. mau tanya kalau untuk kayak PR kemarin kan Mm. ada yang akroma itu ya. Ya, Itu akroma kan itu. Mm-mm. fiil madi, tapi kan aku tuh kemarin karena fiil mudori itu kan ada Anitanya itu, jadi terpaku sama si Anita itu kan. Jadi tapi ternyata ini akroma ini masuk dalam fiil madi gitu. Nah, kalau Ya. kayak gitu kita lihatnya gimana kalau pas lagi mau Dilihatnya naibul dari fa'il? harokat terakhirnya, huruf harokat di dalam huruf terakhir, harokat terakhirnya. Kalau fi'il mudhari itu nggak mungkin pakai fathah. Oke, Mbak Sari. Misalnya adhabu, ya kan? Adhabu. Kalau kita perhatikan, ini dhammah, ya enggak? Walaupun dia depannya Anita, ah, ah, ya enggak Mbak Sari? Baik. Kemudian Ya, aftahu, ya kan? Aftahu, ajlisu. Hajli su. Nah, kita perhatikan memang depannya a semuanya. Ya kan? Oh, ini ciri khasnya film mudhari nih, benar, ya kan? Tapi kita lihat belakangnya juga harokat terakhirnya. Kalau a menandakan aku, ya kan? Menandakan aku itu mustahil kita bilang adhaba, mustahil bilang aftaha, ajlisa, mustahil. Kecuali kalau sebelumnya ada an. An adhaba. Lan adhaba. Aku nggak mau pergi. Baru ada bisa menjadi fathah. Lan adhab. fathah. Karena ada yang bikin dia menjadi fathah. Ya, menjadi mansub. Tetapi kalau nggak ada apa-apa, mustahil dia bilang adhaba. Enggak. Mesti adhabu, aftahu, ajlisu. Ya kan? Nah, kalau akro di sini akroma. Nah, dia memang fathah apa namanya pertamanya alif ya. Oh, ini ciri khasnya fi'il mudhari memang ya, tetapi kita lihat belakangnya harokat terakhirnya. Oh, dia fathah, berarti dia bukan bukan fi'il mudhari. Ciri khas fi'il madhi itu belakangnya fathah ya. Dhahaba, ya, dhahaba, fataha, jalasa, ya. Allama, ciri khasnya fi'il madhi belakangnya itu fathah, ya. Ciri khasnya fi'il mudhari belakangnya dhammah. Bisa difahami ya Mbak Sari? Hanya saja Iya, yang Mbak. akoma Insya ini Allah. lebih dari lebih tiga huruf. Oke ya? Dia Ya, fiilnya lebih dari tiga huruf. Nanti ada pembahasan sendiri, insya Allah apa namanya untuk fiil ya bisa tiga huruf, bisa lebih dari tiga huruf. Lebih dari tiga huruf ditambah berapa nih? Ada satu, ada dua ya, dan lain sebagainya. Baik, ini untuk fiil madhi. Sekarang untuk menjadi fiil mudhari. Fiil mudhari, oke. Dari maklum yang diketahui seperti yasruku, huruf pertamanya didomahkan dan huruf sebelum terakhirnya difathahkan. Oke, fathahkan. Contoh, oke, yaftahu. Yaftahu menjadi, maaf, yaftahu menjadi yuf. Didomahkan yang pertamanya yuf. Fa-nya tetap sukun yuf. Huruf sebelum terakhir difathahkan yuftahu. Baik. Apabila huruf terakhirnya alif atau sebentar, alif atau ya, oke, maka diganti menjadi sebentar ya, maaf. Apabila huruf terakhir sebelum terakhirnya adalah waw, waw atau ya, maka diganti menjadi alif. Oke ya, bisa ditulis ini ya. Contoh, contohnya di sini.
Kalau berpuasa kan yasumu, yasumu menjadi huruf sebelum terakhirnya apa? Waw menjadi yusomu. Yuso, wawnya diganti alif. Yusomu. Oke. Misalnya yang kola yaqulu menjadi yuqolu. Yuqolu. Oke, yaqulu, yuqolu. Berkata, dikatakan. Yuqol. Jadi kita kalau bilang ke orang-orang kita apa namanya katanya, bisa kita bilang qil kalau sudah selesai kejadiannya qil atau yuqol, barusan yuqol. Hmm. Ya kan katanya sih gitu. Yuqol kayak gitu. Ba'a, oke. Ba'a itu fi'il mudhari'nya yabi'u. 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 Lihat huruf sebelum terakhirnya iya, iya-nya diganti menjadi eh, maaf. Oh, iya ya. Diganti menjadi alif. Yuba'u. Yuba'u. Bisa difahami ya dari sini ya? Nah, yang ketiga kita perhatikan lagi kalau misalnya eh saya bilang yang maf'ulnya misalnya saya yang ahtarim apa ya? Misalnya kan selama ini kita bilangnya yahtarimu, yukrimu, kita bilangnya ya ya dia terus yang apa namanya? yang yang melakukan. Nah, kalau misalnya saya yang melakukan, ya kan? Misalnya aku menghormati guru misalnya. Kita langsung kasih contohnya dulu biar enak. Tarimu. Tarimu al ustadu. Al ustadah, maaf. Tarimu al ustadah. Aku menghormati Pak Guru. Selama ini yang kita contohkan adalah dia yang menghormati Pak Guru. Kalau aku nih yang menghormati. Atau nah tarimu kita kami. Nah tarimu al ustadah. Al ustadah. Ya. Jadi di sini baik aku yang apa namanya yang menghormati atau kami yang menghormati, maka kalau dipasifkan tetap ya, tetap yuh tarom. Nggak bisa turim nggak, tetap nggak bisa tarom nggak atau nuh tarom nggak, tetapi tetap yuh taromu, yuh taromu al ustadu. Bisa difahami di sini ya? Ya, jadi mau dia yahtarim atau ahtarim atau nahtarim, tetap kalau dipasifkan di apa namanya dimajhulkan jadi menjadi yuhtaromu al ustadu. Yuhtaromu al ustadu. Oke ya. Nah, kalau misalnya yang kita hormati adalah bu guru, ya, maka kita bilangnya tuh taromu al ustadatu. Nah, jadi kita perhatikan naib fa'ilnya juga. Ya, jangan nggak kita perhatikan naib fa'il. Memang naib fa'il itu pengganti fa'il. Pengganti fa'il dalam arti dia keadaannya harus marfu. Oke ya, tetapi kita perhatikan dari sisi apakah dia mu'annas atau dia mudzakkar. Oke, ya. Kalau dia mu'annas, maka kita pakai tuh tarom. Kalau dia mudzakkar, kita pakai yuh tarom. Mau yang menghormati kita atau aku atau dia, tetap yuh taromu ustadu, tuh taromu al ustadatu. Dari sini paham? Bisa difahami ya, insya Allah ya. Sama insya Allah. Baik. Sekarang Mbak Sari coba saya kasih di sini dulu. Mana? Kelihatan nggak ya? Saya nulis ini yang di bawah kelihatan nggak? Kelihatan, Mbak. Oke, baik. Ana aqra'u al-qissah. Oke.
Aku membaca kisah. Kisah itu kisah, cerita. Baik. Coba apa namanya dimajhulkan, diganti naib fa'il akroknya, kemudian apa fiilnya akrou diganti yang dari dari maklum ke majhul, kemudian kisahnya dari maf'ul di naib fa'ilkan. Menjadi anaknya dibuang nggak apa-apa. Kira-kira menjadi gimana? Ah, ya, aku tunggu dulu ya. Ya, anaknya dihilangkan. Jadi Akrou fiil ukri apa dulu? ak Akrou fiil apa dulu? akrou fiil mudori. Ahsanti fiil mudhari. Oke. Kemudian al-qissah apa? Al-Qisah itu muannas ya. Ya muannas tapi dia maf'ul bihi. Maf'ul bihi. Oke. Oke, Iya. sekarang akra'unya diganti yang tadinya maklum menjadi majhul. Al-qissahnya maf'ul bihi diganti naib fa'il menjadi Ukri'u kan tadi saya bilang mau dia yang yang menghormati saya atau dia atau kita tetap apa? Tetap kalau di apa tet dimajhulkan nggak boleh. Tetapi menjadi tuk akro. Jadi tuk tetap tuk tukri'u. Oh, tukro tukro kan ini kan fi'il mudhari tukro oke ini kan fi'il tukro'u. mudhari bukan tukriu Iya, iya. ya kan Tukro'u. akra'u kayak yahtarimu yuhtaron akra'u yukro yukra'u kalau dia naib fa'ilnya dia muzakkar. Nah, al-qissah di sini kan muannas. Berarti tuqra'u al-qissah tu Qisah. atau tah? Tuh, tuh. Ahsanti itu. Ya, tuqra'u al-qissatu. Al-Qisah. Bisa difahami ya? Tuqra'u al-qissatu. Baik. Oke. Nah, kalau misalnya akra'ul kitabah, jadinya gimana? Kalau akra'ul kitabah, Jadi yukro'u. ya yukra'u apa? Yukro'u al-kitabu. Ahsanti. Yukra'u al-kitab. Ya, jadi diperhatikan naib fa'ilnya. Oke ya, dia mu'annas atau mudzakar. Sudah dicatat ini? Sudah, Mbak. Saya hapus ya. Sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan yang bagian naib fa'il yang terakhir. Apa itu? Aksam naibul fa'il. Jenis-jenis naibul fa'il. Jenis-jenis naibul fa'il atau pembagian naibul fa'il. Seperti hanya fa'il dibagi menjadi dhohir dan mudmar. Mudmar itu dhamir. Maka naibul fa'il juga seperti itu. Ini Bang. Hmm. Nih. Iya. Naibul fa'il juga dibagi menjadi dhohir dan mudmar. Ya, dhohir itu yang nggak perlu, nggak jelas, ya kan? Yang tampak fa'ilnya, yang tampak naibul fa'ilnya seperti duriba zaidun, yudrobu zaidun, ukrima. Nah, ukrima dari akromu tadi ya. Ya, ukrima amrun, yukromu amrun. Ya, adapun yang domir di sini disebutkan 12. Kita tahu domir yang kita bahas, kita pelajari itu 14 ya dari huwa, huma, hum. Kenapa di sini disebutkan 12? Ya, ya kan? 12 di sini karena yang untuk huma dia nggak dihitung satu aja yang untuk huma ya kan kalau kita perhatikan huwa huma hum lihat hiya huma huna humanya diulang dua kali kan huma untuk laki-laki dan huma untuk perempuan nah ini diringkas jadi satu ya jadinya lima huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu nah di sini, ya kan, untuk nih contohnya, ya kan, dan domir ada 12 di sini. Contohnya seperti duribtu, duribna, duribta, duribti, duribtuma, duribtum, duribtunna, duriba, duribats, duriba, duribu, duribna. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini juga naib failnya berupa domir. Naib fa'ilnya berupa
domir, tetapi domirnya domir, iya ya, nanti dulu, nanti coba. Domir muttasil, oke? Ini domirnya berupa domir muttasil, muttasil yang lengket, yang nempel pada fiilnya di sini. Doroba kita ketahui artinya mukul. Doroba Zaidun, misalnya doroba Zaidun apa Muhammadan, misalnya Zaid memukul Muhammad. Ya kan, ketika zaidnya failnya dihilangkan, maka duriba Muhammadun, Muhammad lo dipukul. Tetapi ini kasusnya saya yang dipukul, bukan Muhammad. Maka kita bilang duribtu, aku yang dipukul, duribtu. Oke, kalau kita yang dipukul, duribna. Kalau kamu laki-laki yang dipukul, duribta. Kalau kamu perempuan yang dipukul, duribti. Kalau kalian berdua yang dipukul, baik laki-laki atau perempuan, duribtuma. Kalau kalian laki-laki banyak yang dipukul, duribtum, ya, dan sebagainya. Nah, kita perhatikan tu, na, ta, ti, tuma, tum di sini ini dinamakan domir muttasil. Domir muttasil. Masih ada? Enggak apa-apa. Nah, kemudian cara mengi'rabinya, oke, ya kita tulis di sini. Mami, Iya sih. ini kemarin ada orang yang kasih ini Oh. barang yang udah ya IKEA. Oh iya, bilang makasih. Doroba misalnya, dorob. Misalnya duriba, maaf. Duriba, duriba. Muhammadun, Muhammadun. Muhammad di sini kita i'rabinya bagaimana? Kita i'rabinya naib fa'il marfu dengan dhammah. Gitu saja. Ya, mudah kan? Naib fa'il yang Muhammad ya. Muhammadun naib fa'il kita nggak bilang fa'il melainkan naib fa'il. Keadaannya selalu marfu. Marfu'nya dengan apa? Dengan dhammah. Nah, kalau yang dipukul adalah aku, durib tuh. Iya deh. Yuk. Oh iya. Oh iya. Kak, adiknya tolong dulu Kak. Turun nanti mau turun. Aduh, turun dong adik. Oh enggak mau ya udah. Durib tuh. Oke. Maka tuh di sini kita bilangnya fa'il apa naib fa'ilnya tuh ya. Kita bilangnya domir muttasil. Domir muttasil mabni. Ingat kita bilangnya mabni ya. Mabni karena apa? Karena setiap domir, kaidahnya ya bisa dicatat, semua domir atau domir itu selalu mabni. Domir itu selalu mabni. Maka kita bilangnya bukan domir mutasil marfu, tetapi domir mutasil mabni. Dengan apa? Dengan dhammah. Oke, dengan dhammah baru fi mahal. Fi mahal itu posisinya ya sebagai fi mahal rofa. Fi mahal rofa. Rofa itu karena marfu tadi ya. Fi mahal rofa naib fa'il. Nah, seperti itu kalau kita mengirobi domir muttasil naib fa'il yang berupa domir muttasil. Kita bilangnya domir muttasil mabni. Karena domir apa namanya dia bukan di Eropinya selalu mabni. Ya, mabni dengan apa? Tuh ya dengan dhammah. Fi mahal itu letaknya ini minumnya letaknya sebagai rofa naib fa'il. Kalau dia bukan domir, dia zohir langsung saja naib fa'il marfu dengan dhammah. Tapi karena dia domir, maka kita bilangnya fi mahal rofa naib fa'il. Mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian kalau dorob, duribna, duribna. Nah, nanya di sini, Hah? di sini adalah ya sama kita bilang Ada ke situ lagi. domir domir muttasil ingat mabni selalu mabni dengan apa yang diperhatikan bukan nanya tetapi alifnya di sini dia keadaannya ya dia harokatnya adalah sukun maka kita bilang domir muttasil mabni dengan sukun
Nah, nanya ini kan nun, alif. Alifnya di sini harokatnya itu sukun. Dengan sukun fi-nya dibilang fi mahal rofa naib fa'il ya dan seterusnya. Dorobtum ya, dorobtum ya, tu yang dilihat bukan mimnya, tunya, dorobtum itu dengan dom. Kemudian dorobti ya dengan kasroh dan seterusnya. Bisa difahami ya? Untuk misalnya yang ini durib tu. Tu di sini domir muttasil mabni dengan doma fi mahal rofa naib fa'il. Duribna domir muttasil kita ngomongin naib fa'ilnya. Naib fa'ilnya domir muttasil mabni dengan sukun fi mahal rofa naib fa'il. Duribtah tah ya ta domir muttasil mabni dengan fathah fi mahal rofa naib fa'il duribti ti domir muttasil mabni fi mahal rofa mabni dengan apa dulu dengan kasroh fi mahal rofa naib fa'il duribtu ma yang dilihat adalah tunya ya duribtu tu ma oke ya domir muttasil mabni ala domir muttasil mabni dengan dhammah fi mahal rafa naib fa'il dan seterusnya. Cuma yang diperhatikan adalah ketika duriba. Nah, duriba di sini dia domirnya bukan domir muttasil. Ya, saya tulis ya di sini ya. Du riba. Oke, duriba. Nah, kecuali duriba di sini sama duribats. Duribats. Jadi untuk domir huwa dan hiya, dia tidak domir muttasil. Melainkan apa? Melainkan domir mustatir. Ya. Kita bilang domir mustatir. Oke, mustatir itu apa? Sembunyi domirnya, nggak kelihatan. Duriba. Kalau yang sebelumnya kan tuh durib tuh kelihatan domir walaupun dia apa domir tapi domirnya kelihatan, nempel. Durib tuh, makanya dibilang muttasil. Sementara duriba, ya kan? Dia domirnya sembunyi, huwa yang dipukul kan dia laki-laki. Duriba. Maka kita bilangnya domir mustatir mabni dengan mabni dengan fathah fi mahal fi mahal rofa fi mahal rofa naib fa'il. Begitu pula dengan duribats duribats oke yang untuk hiya duribats kita bilangnya domir mustatir oke domir mustatir mabni dengan fathah juga dengan karena yang dilihat duribah bah bats bah ya duribah dengan fathah fi mahal rofa rofa naib fa'il ya baik jadi untuk yang ini nih ke-12 ini nih dari duribtu duribna duribta duribti duribtuma duribtum duribtunna duriba duribats duriba duribu duribna ya ini semuanya dhamir muttasil kecuali dua saja duriba dan duribats oke kecuali duriba dan duribats dan semisalnya futiha futihats ya kan apa julisa julisats ya kan dan suriko surikots ya dan lain sebagainya untuk yang domirnya merujuk ke huwa dan hiya maka kita bilangnya bukan domir muttasil melainkan domir mustatir domir mustatir iya iya. Tabnya mana mungkin di bawah papi bisa udah ditulis di sini Sudah, Mbak, sudah ditulis. bisa difahami di sini ya iya kami nggak lihat sayang. Oke ya. Nah, sekarang ada lagi yang perlu diperhatikan. Satu lagi sebelum terakhir. Yang sebelum terakhir, apa namanya? Nih. Hmm. Mbak Risma, boleh? Iya, Mbak. Oke. Coba dibaca. Aqabal ustadu.
Ustadu. Aqobal, ya, aqobal ustadu At-talibah. at-talib, at-talibah. Oke. Aqobah. Pertama dia fi'il apa dulu? Aqobah. Aqoba, fiil madi. Fi'il madhi. Baik. Aqobah artinya menghukum. Oke. Pak guru menghukum at-talibal kasul. Ya, murid yang males. Baik. Mm-mm. Sekarang dimajhulkan. At-talibnya dijadikan naib fa'il, aqobahnya yang tadinya apa? Mabni lil ma'lum, maklum, aqobah dijadikan majhul, ya, majhul. Baik. Menjadi, yuk. Tadi, Aqoba ya, jadi eh tadi sudah ada kayak, iqob, hmm, iqoba ya Mbak? kayak nakosha, Eh, syaroka, yang huruf keduanya alif, alifnya di, nakos. ya, alifnya Bentar, diganti bentar. menjadi, coba dicek lagi tadi bacanya Eh, tadi. tuh kan. Oke, nggak apa-apa. Nakosnya, oh Ya, ya ya. Nakosnya berarti sekarang berarti diganti jadi wawu ya. ya. Ainnya berubah U, menjadi karena dia wow, uqiba, maka ainnya itu uqiba. domah. Oh ya, oke. Seperti nakosya tadi nukisha, nggak naukisha enggak karena agak kesusahan lidah Mm, kita kalau ada dom, ada wow itu biasanya sebelumnya domah. Oke ya. betul, Mas ya. Akoba, u, oke. Uqiba, Ahsante. Ukiba, yes. uqiba. Oke. Ukiba apa ini? Siapa yang dihukum? Eh, at-talibu al-kasulu. Ahsanti at-talibu al-kasulu. Oke, ahsanti al-kasulu. Baik. Sekarang kalau yang dihukum adalah at-talibatu, at-talibata. Maaf, at-talibata al-kasulata. Perempuan, murid perempuan, Mm-mm. siswi. Maka bagaimana nih? Eh, u- uqibat ya Mbak. Ahsanti, uqibat. Baik, yuk. At-talibatu al-kasulu. Ahsanti, al-kasu, Al-kasulatu. ahsanti. Oke ya. Nah, kalau yang Yes, dihukum yes, yes. adalah dua murid laki-laki, Mm. baik, berarti gimana? Dua murid laki-laki berarti eh uqi Bukan uqi uki, eh, enggak, oh iya uki, ya. bah. Apa Mbak? Uqi bentar. Uqiba ya Mbak. Nah, untuk fiilnya nggak perlu diganti-ganti. Yang penting naif fa'ilnya mau laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki mau Oh satu, iya, mau iya. dua, mau tiga, tetap nggak perlu ukiban, nggak perlu ukiba. Oh Nah, enggak gitu ya. aja. Ya, Tetap ukiba. uqiba ya Mbak ya. Ya, betul. Yuk. Uqiba at-talibani Oke. al-kasulani. Oke, nah sekarang di Eropi atau Libani di Eropi. Bagaimana Eropnya atau Eh, Libani? at-talibani berarti eh naib naib fa'il Selalu marfu marfu dengan dengan alif ya Mbak. ahsanti dengan alif. Oke, jadi marfu nggak selalu dengan dhammah. Kita perhatikan dulu naib fa'ilnya. Naib fa'ilnya kalau mufrad baru dengan dhammah. Tetapi ini karena dia musanna, maka dengan alif. Dengan Ya, alif. kembali lagi murojaah sebelum-sebelumnya. Pernah kan kita bahas kan yang marfu Ya, itu tanda-tandanya apa saja kalau marfu? Ya kan? Kalau ya, dia ya. musanna itu dua orang, mau laki-laki atau perempuan, maka marfunya dengan alif. Ahsanti. Baik, sekarang masih. Kalau yang dihukum adalah at-tullabu, yang dihukum adalah para murid laki-laki. Iya, nak. Oh, para murid laki-laki ya Mbak. Murid laki-laki banyak Eh, berarti apa? Mana tadi routernya? Di sini dekat. berarti tetap uqiba ya Mbak ya. Ya, apa bahasa Arabnya murid laki-laki? Jangan jauh-jauh. Murid laki-laki banyak. At-tulabu Iya, at-tullabu, at-tulabu at-tullaba. at-tulabu Ya, yang tadinya kan kalau misalnya aqabal ustadu at-tullaba hmm, al-sul misalnya. al-kasula yang awalnya ya. Kasusnya dihilangin dulu nggak apa-apa. Oke, sekarang gimana ini kalau digantikan menjadi itu?
dinaib fa'ilkan? Uqiba Ya. at-tulabu. Uqiba at-tullabu. At-tulabu. Oke. At-tulabu. Oke, naib fa'ilnya diirobkan? Eh, Fa'ilu Ya, naib dengan fa'il dhammah. marfu dengan dhammah. Kenapa kok dengan dhammah, Mbak? At-tullabu. Dham. Karena jamak taksir itu Ahsanti. memang Jamak taksir. itunya Udah gitu dengan aja. dhammah ya, Pak ya. Ya, udah karena jamak taksir. Oke ya? Oh iya. Sekarang Oh iya, karena aqaba jamak taksir. Ya. al-ustadu at-talibatu. Oke. Ya, yang dihukum adalah At-talibatu. apa murid-murid perempuan. Berarti Anak uqiba perempuan ya. Berarti uqibat uqibat ahsanti, ahsanti. at-tulab Uqibat at-talibatu. ahsanti. Oke. Eh, Jadi yang perlu diperhatikan uqibat ya, uqibat at-talibatu. at-talibat ya. Ya, Ya. ahsanti, ahsanti. At-talibatu. Ya, at-talibatu di i'rab kan? Nah, fa'il Naib fa'il marfu dengan dhammah ahsanti. karena Jadi dia ya, jamak muannas salim. ahsanti. Jamak ya betul ya. Ya, jamak muannats salim betul. Jadi, jadi Iya, apa iya betul. kesimpulannya bisa ditulis ahsanti Mbak Risma. Kesimpulannya bisa ditulis naib fa'il marfu dengan dhammah apabila naib fa'ilnya fa'ilnya berupa mufrad. Yang pertama, oke? Mufradnya baik mufrad mudzakkar atau muannas, yang penting mufrad. Oke? Dan musanna. Musanna. Oke, atau musanna. Oke, atau musanna. Musannanya mau mudzakkar atau apa muannas, nggak apa-apa. Musanna itu berarti jumlahnya dua, ya. Maaf, bukan bukan dengan domah, maaf, maaf. Jamak atau jamak taksir. Jamak taksir. Oke, atau jamak muannas salim. Oke ya, jadi kesimpulannya itu naib fa'il marfu dengan dhoma apabila naib fa'ilnya berupa mufrad, jamak taksir atau jamak muannas salim. Baik, terima kasih Mbak Risma. Mbak Nani ada Mbak Nani? Iya, Mbak. Oke, Ada, Ina. oke. Kita kita ganti lagi. Mbak Nani sehat Mbak Nani? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Akroma, akroma, at-talibu al-alima, al-alima. Oke. Akroma at-talibu al-alima. Seorang murid telah memuliakan orang alim, orang yang berilmu atau syekhnya, al-alimah. Oke. Al-alimah. Baik. Ini fi'il apa dulu, Mbak? Fi'il madi. Fi'il madhi. Oke, fi'il madhi. Fa'ilnya mana? At-talibu. Ahsanti. Maf'ul bihinya? Al- Al-alim. Al-alima. Oke, fa'il kaidahnya selalu Marfu. marfu. Maf'ul bihi kaidahnya selalu Marfu. Maf'ul bihi kok selalu marfu? Maf'ul bihi selalu Mansub. mansub. Ahsanti. Oke. Sekarang ini di apa majhulkan dan maf'ul bihnya di naib fa'ilkan menjadi yuk. Akroma Akroma berarti menjadi kalau fi'il eh sebentar Mbak Vina. oke, huruf Akroma pertamanya di dhammah. didomahkan jadi ukrimu. Yes, ukri, huruf sebelum terakhir dikasrohkan. Ukrima. Baik. Ukrima, gimana? Ukrima siapa? Yang dimuliakan siapa? Al ukrima al-alimu. Al-alimu.
bukan al-alimu, ya. Oke. Dibedakannya kalau al-alimu yang apa namanya alim yang berilmu, kalau al-alimu yang maha mengetahui, yang tahu, al-alimu. Oke, al-alimu. Oke, ukrima al-alimu. Oke ya. Sekarang kalau yang dimuliakan adalah al-alimani, dua orang yang berilmu. Berarti bagaimana? Ukri. Orang Ya, berarti ukri. ukrima Ukrima al-alimani. ahsanti. Baik. Al-alimuna, al-alimina. Hmm. Oke, menjadi Alimani. ukrima Uk- Ukrima al-alim al-alim al-ali al-alimani ya Mbak Vina. al-alimuna. Al-alimuna. Oke. Kenapa ini? Yuk, sekarang sebentar. Sekarang dierobkan. Al-alimu. Ukrima al-alimu yang pertama. Dierobkan. Al-alimunya dierobkan. Naib fa'il. Ifail marfu Oke, dengan. al naifail marfu dengan doma Oke, karena dia mufrad. mufrad. Oke, boleh. Sekarang ukrima al-alimani. Naib fa'il. Il marfu dengan alif karena musanna. Oke, marfu dengan alif karena musanna. Oke, nggak perlu karenanya karena musanna yang jelas. Oke, sekarang al-alimuna naib fa'il. Il marfu dengan wau karena Ahsanti. jama mudakar salim. Ahsanti dengan waw. Oke, karena jamak mudzakkar salim. Oke, ahsanti, ahsanti. Berarti kesimpulannya yang tadi ya. Kesimpulannya, naib fa'il marfu dengan dhammah apabila naib fa'ilnya berupa mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Kemudian naib fa'ilnya yuk marfu dengan bisa ditulis naib fa'il marfu dengan alif. Apaan Mbak, nggak kelihatan Mbak Oh ya, tulisannya. ya, maaf, maaf. Ya, kelihatan ini sekarang ya. Mbak Risma udah kelihatan ini? Iya. Iya Mbak, sudah Mbak Iya. kelihatan. Ya, ini kesimpulannya yang bawah ya. Naib Kelihatan. fa'il marfu dengan dhamma apabila naib fa'ilnya berupa mufrad atau jamak taksir atau jamak muannas salim. Fa'il marfu dengan alif apabila naib fa'ilnya naib fa'il berupa oke, musanna. Mau musanna mudzakkar atau muannas. Oke, enggak tetap dia dengan alif. Naib fa'il marfu dengan waw apabila naib fa'ilnya berupa jamak mudzakkar salim. Dari sini bisa difahami ya. Yang untuk mufrad mau mufrad mudzakkar atau muannas tetap dhammah. Jamak taksirnya mau mudzakkar atau muannas tetap dengan dhammah. Jamak muannas salim. Baik, untuk naib fa'il marfu dengan alif apabila naib fa'ilnya berupa musanna mau mudzakkar atau muannas tetap dia dengan alif. Naib fa'il marfu dengan waw apabila naib fa'ilnya berupa jamak mudzakkar salim. Nah, ini kesimpulannya. Bisa difahami ya? Udah ditulis di sini. Baik. Mungkin saya tutup dulu. Saya hapus ya. Udah dicatat ya? Mohon Sudah responnya. Mbak. Sudah Mbak. Baik. Sudah Mbak. Ya.
Baik, mungkin sampai sini dulu pembahasan naib fa'ilnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Jazakumullah khair Mbak Susi. Jazakumullah khair buat umat semuanya, akhwat semuanya. Insya Allah kita lanjut 2 pekan lagi. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum. Mohon maaf bila ada salah kata ya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.